Cantik gak usah saya Cin. Kalau emang kaya. Halo, aku Marsa Putri mengucapkan selamat atas terbentuknya Breakfast Radio yang dipopulari oleh orang-orang tunanetra. Semoga Breakfast Radio semakin mengudara, sukses dan tambah jaya dan banyak disukai oleh semua masyarakat dan siarannya selalu paling terdebes. Amin. Breakfast Radio, sahabat inspirasi, media hiburan dan informasi. Ya, kembali bersama Radio Breakfast, media hiburan dan informasi. Tadi karena sedikit ada gangguan untuk jaringan di Ibu Titi Iriantinya. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Ibu Titi untuk melanjutkannya. Terima kasih. Ya, baik. Mohon maaf ya. Ya. Tadi ya, ada kesalahan dari jaringan ya, sehingga saya tidak bisa ini ya. Saya akan lanjutkan lagi ya. Mungkin saya ulangi lagi tentang gejala jantung koroner ya tadi ya. Tadi sudah saya bicarakan, mungkin terputus ya. Jadi gejala jantung koroner itu yang terjadi masyarakat ini kan sangat banyak ya. Dan salah satu satunya adalah ada nyeri dada. Dada, terutama pada dada kiri, sesak napas, keringat dingin, dada berdebar, kemudian ada rasa mual ya. Nyeri dada akibat penyakit jantung koroner ini bisa dirasakan menjalar hingga ke leher, rahang, tenggorokan, punggung, dan lengan. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menimbulkan komplikasi berupa serangan jantung. Ya, kita harus perhatikan ya kalau terjadinya serangan jantung tersebut ya. Adapun pengertian serangan jantung adalah serangan jantung terjadi saat aliran darah yang kaya oksigen tiba-tiba terhambat ke otot jantung, sehingga jantung tidak dapat berfungsi dengan baik ya, sehingga jantung tidak mendapatkan oksigen. Jika aliran darah tidak dipulihkan dengan cepat, bagian dari otot jantung akan mulai mati. Sehingga serangan jantung biasanya disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Ya, kemudian gejala yang muncul biasanya berupa
Ya, terganggu koneksi deh sama aku Titik. Dia pakai internet kali. Mohon maaf, keputus jaringannya ya. Ibu pakai internet ya, Pak? Pakai Ya. kuota, Pak? Oke, saya lanjutkan lagi. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Mohon maaf, koneksi internet lagi. Kardiomiopati merupakan gangguan pada otot jantung. Ya. Kondisi ini menyebabkan kelainan pada bentuk dan kekuatan otot jantung. Misalnya otot jantung menjadi lebih besar dan kaku, sehingga tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Penyakit ini bisa disebabkan oleh kelainan genetik atau faktor keturunan, sehingga penderitanya terlahir dengan kondisi ini. Ya. Kemudian selain karena kelainan genetik, ya, bisa juga terjadi akibat jantung koroner, gagal jantung, hipertensi, atau penuaan. Pada tahap awal kardiomiopati ini seringkali tidak menimbulkan gejala. Ya. Gejala akan muncul ketika kondisi ini sudah masuk ke tahap yang berat, ya, atau karena adanya penyakit lain yang menyertainya. Gejala yang dapat muncul pada kardiopati adalah pembekakan pada pada kaki, ya. Terus kemudian ada nyeri dada, sesak napas yang lebih berat setelah beraktivitas, ya. Kemudian mudah lelah dan adanya batuk-batuk, ya, timbulnya batuk. Kemudian ada lagi yang namanya penyakit jantung bawaan, ya. Penyakit jantung bawaan merupakan kelainan bentuk jantung yang terjadi sejak lahir, ya. Kita sering melihat, ya, ada bayi terkadang mereka masih kecil tapi sudah menderita namanya penyakit jantung bawaan, ya. Kelainan ini bisa terjadi pada dinding jantung, katup jantung, pembuluh darah di dekat jantung, atau kombinasi semua kelainan tersebut, ya. Gejala yang muncul beragam, tergantung pada jenis dan tingkat keparahannya. Beberapa contoh gejalanya adalah napas pendek dan cepat, nyeri dada, kulit membiru, berat badan menurun, serta tumbuh kembang anak terlambat. Ya. Gejala ini bisa terlihat sejak bayi lahir. Namun pada beberapa kasus gejala baru terdeteksi saat penderita sudah mencapai usia remaja atau menjelang dewasa. Ya. Penyakit jantung bawaan terjadi akibat gangguan proses perkembangan jantung pada janin. Belum diketahui apa yang menyebabkan gangguan tersebut, namun diduga kaitannya dengan faktor keturunan. Ya. Kemudian adanya konsumsi minuman keras, ya. Penggunaan obat tertentu secara ketika selama hamil atau infeksi saat trimester pertama kelahiran, ya, kehamilan, maaf, ya, kehamilan. Jadi kita harus hati-hati, ya, ketika kita hamil, ketika ada ibu hamil, ya, kita tidak boleh mengonsumsi minuman keras, kemudian obat-obatan yang dilarang untuk diminum, ya. Kemudian penyakit katup jantung, ya. Penyakit katup jantung terjadi ketika katup jantung tidak bisa membuka atau menutup dengan sempurna, sehingga terjadi bendungan atau hambatan pada aliran darah. Akibatnya, aliran darah ke seluruh tubuh akan terganggu. Penderita penyakit ini bisa jadi tidak merasakan gejala apapun dalam jangka waktu lama saat gejala muncul, ya. Biasanya penderita itu akan mengalami sesak napas, ya, nyeri dada, cepat lelah, detak jantung tidak beraturan, dan pembengkakan di bagian tubuh tertentu seperti tungkai dan perut. Ya, jadi harus kita perhatikan ketika kita melihat seseorang atau orang lain itu, ketika kita melihat adanya edema atau pembengkakan di seputar tungkai dan perut, ya, itu harus kita harus kita periksa, ya, karena itu salah satu dari adanya penyakit katup jantung, ya. Penyakit katup jantung
bisa terjadi sejak lahir akibat faktor keturunan juga ya, pada usia anak-anak dan dewasa. Akibat penyakit lain misalnya demam rematik atau endokarditis ya. Beberapa kondisi lain yang dapat menyebabkan penyakit katup jantung adalah penyakit penyakit jantung koroner ya. Terus kemudian penyakit kardiomiopati dan serangan jantung. Ya, itu tentang seputar penyakit jantung ya. Kemudian satu lagi endokarditis ya. Endokarditis adalah infeksi pada jaringan ikat yang melapisi dinding dan katup jantung. Ya, ini terjadi karena infeksi ya. Infeksi kuman dari bagian tubuh seperti mulut dan kulit ya, masuk ke dinding jantung melalui aliran darah ya. Kita harus hati-hati ya kalau kita bicara infeksi, berarti itu berhubungan dengan mulut atau kulit ya, dan kulit ya. Itu terjadi dari bakteri atau jamur yang menyebabkan endokarditis, bisa masuk melalui luka pada tubuh atau luka di mulut ya. Pemasangan kateter, pemakaian jarum yang tidak steril, untuk tato atau tindik, dan penggunaan napsa suntikan ya. Napsa itu maksudnya narkotik ya. Nah, itu harus hati-hati ya, karena itu bisa menyebabkan juga namanya endokarditis ya. Gejala dari endokarditis yang sering muncul adalah demam atau menggigil ya, kemudian sesak napas, nyeri pada dada saat menarik napas ya, keringat yang berlebihan pada tubuh kita pada malam hari, pembengkakan pada tungkai atau perut, serta terdengar bising jantung atau bunyi jantung tidak normal. Ya, itu juga harus kita perhatikan ya. Kemudian adapun risiko tinggi yang mengalami penyakit jantung ya, salah satunya adalah pria berusia 45 tahun ke atas ya, dan wanita berusia 55 tahun ke atas ya. Kemudian adanya penyakit darah tinggi atau hipertensi, kemudian adanya penyakit diabetes ya, kemudian adanya kolesterol atau triglycerid yang tinggi, kemudian ada riwayat penyakit jantung dalam keluarga ya. Kemudian berat badan berlebih atau obesitas, gaya hidup yang tidak sehat seperti sering merokok, jarang berolahraga ya, stres berat, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya infeksi HIV, menggunakan obat-obatan penekan sistem kekebalan tubuh, atau menjalani pengobatan kemoterapi ya. Itu salah satu risiko ya. Nah, adapun pencegahan penyakit jantung ya, salah satunya adalah ya, kita harus rutin berolahraga ya, minimal 30 menit sehari ya, 5 kali seminggu ya. Itu 5 hari seminggu, jalan kaki, bisa jogging, sepeda santai, berenang, yoga ya. Itu salah satu untuk pencegahan penyakit jantung. Kemudian ya, atur pola makannya ya, dengan konsumsi makanan sehat untuk jantung ya. Kemudian jaga kadar gula ya, tekanan darah dan kolesterol tetap normal ya.
Kemudian hindari rokok, batasi alkohol, ya. Jaga berat badan ideal, cukup minum air putih, istirahat cukup, dan berpikir positif, serta hindari stres. Itu salah satu pencegahan dari penyakit jantung. Ya. Kemudian apa sih makanan yang untuk menjaga kesehatan jantung? Ya, seperti kita tahu bahwa makanan yang mengandung yang untuk menjaga kesehatan jantung adalah salah satunya adalah ikan, ya. Ikan, karena ikan itu kaya akan omega 3, ya, seperti salmon, tuna, ya, bandeng, ya, itu berpotensi untuk mencegah peradangan pada pembuluh darah, ya. Kemudian kacang tinggi omega 3, ya, seperti almond atau kenari, ya, mungkin pernah dengar, ya, kacang kenari, ya. Kemudian ada lagi yaitu Oke, sampai itu nanti kita mohon maaf. mohon maaf, Ya, lanjut. ya. Lanjut, ya. Nah, apa herbal sehatkan jantung, ya? Herbal untuk menyehatkan jantung salah satunya adalah daun dewa, ya. Daun dewa, niana, kunyit, temu putih, temu mangga, karena berfungsi untuk meluruhkan bekuan dan melancarkan peredaran darah. Ya, kemudian sambung nyawa, jati Belanda, temulawak, bengle itu adalah salah satu herbal untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah, ya. Kemudian yang untuk menurunkan tekanan darah, ya, salah satunya adalah sambiloto, ya, tempuyung, bawang putih, kumis kucing, pegagan, daun salam, kayu manis, ya. Itu salah satu herbal untuk jantung, ya. Seperti kita ketahui, ya, daun dewa mungkin secara kimia, ya, kandungan kimia itu mengandung alkaloid, ya. Alkaloid yaitu alkaloid, saponin, minyak asiri, ya. Kemudian ada juga taninnya, ya. Ini yang kita ambil adalah daun dan umbinya, ya, daun dewa itu. Kemudian efeknya apa? Untuk efek dari daun dewa adalah secara farmakologinya itu adalah mencairkan bekuan darah, ya. Kemudian mencegah timbunan plak di pembuluh darah dan untuk stimulasi sirkulasi darah, ya. Jadi ini sangat bagus. Salah satunya khasiatnya adalah untuk menghilangkan bekuan darah, stroke, serangan jantung, pembengkakan payudara, batuk, ya, muntah darah, memar, kutil, ya, bisul, luka terpukul, uci-uci, umbi segar dilumatkan, tempelkan di bagian yang sakit. Ya, ini untuk obat luarnya, ya. Salah satunya itu kita ambil umbi segarnya, dilumatkan, kemudian tempelkan ke bagian sakit untuk kutil dan bisul. Ya. Itu ditempelkan lalu dibebet, ya, atau ya, dibebat atau dibalut, ya, seperti itu. Itu untuk umbi dewa, ya. Kemudian miana, ya. Miana itu untuk sifat dan rasanya itu netral dan Bu, jaringan, Bu. khas, ya, karena kandungan kimia dari miana itu ada senyawa kimia. Adapun khasiat dari miana ini adalah antara lain seperti batu ginjal, ya. Ya. Oh, jangan, ya. Halo, cek kedengeran? Udah lanjut. Iya, ada.
Iya, ada. Kedengaran nggak? Halo? Iya, Bu, ada, Bu, ada. Iya, kedengaran. Iya, Bu. Udah ada ya? Oh ya. Iya, Bu, Oke, ada, saya Bu, lanjut ada. lagi ya. Udah. Oke, ya saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Ya, saya lanjut ya. Nah, herba selanjutnya adalah temu putih ya. Ya, temu putih itu rasa dan sifatnya itu pahit, pedas ya, hangat ya. Kemudian ini masuknya ke meridian hati limpa ya. Ini untuk melancarkan qi ya. Qi itu adalah energi ya. Kandungan kimia dari temu putih adalah ada kurkuminnya, ada sedorin, kumresin, pati, ya, saponin, ya. Ini sebagai vitamin juga untuk mempercepat reaksi kimia dari kimia dalam sel, ya. Efek farmakologi dari temu putih ini adalah anti kanker, ya, anti inflamasi, ya. Untuk melancarkan sirkulasi darah, menghancurkan bekuan darah ya. Untuk temu putih, kalau kita bicara tentang indikasi menurut TCM ya, TCM itu adalah traditional Chinese medicine atau ilmu kedokteran Cina ya. Itu sangat bagus untuk membantu pencernaan ya, seperti mah ya. Kemudian untuk melancarkan haid ya. Untuk anti nyeri ya atau anti inflamasi ya. Kemudian ketika kita kembung ya, perut kembung, terus diare ya, untuk melancarkan bekuan darah ya, ini sangat bagus juga temu putih ya. Salah satu dari fungsi atau khasiat dari temu putih adalah untuk tumor ya, kanker, tumor, miom, kista ya. Nyeri sewaktu haid ya, pelega perut, habis melahirkan, terus obat alergi alami, dan terbukti mengatasi gejala alergi pada kulit ya. Kemudian anti jamur, anti mikroba, mencegah kanker, mengatasi masalah pencernaan, dan bisa juga untuk penawar bisa ular ya ketika kita mengonsumsi temu putih ini. Nah, adapun efek samping dari temu putih adalah terjadinya iritasi pencernaan bila diminum terlalu berlebihan ya. Adanya batu ginjal ya. Kemudian sakit kepala dan mual ya. Tetapi ini sangat sangat jarang sekali ya, sedikit sekali untuk efek sampingnya. Kemudian berikutnya adalah temu mangga ya. Temu mangga ini dia sama seperti kayak temu lawak, tapi ini baunya seperti mangga, disebut dengan temu mangga. Ya. Rasa dan sifat itu pahit, pedas, hangat, ya, termasuk meridian hati limpa, ya. Karena ini untuk melancarkan qi atau energi, ya. Untuk indikasi menurut TCM yaitu untuk membantu pencernaan, ya. Kemudian untuk melancarkan haid, ya. Kemudian anti-inflamasi atau peradangan ya, untuk anti nyeri, kemudian untuk kembung ya, kemudian bekuan darah juga, diare ya, seperti itu. Kemudian kandungannya ada minyak asirinya ya. Khasiatnya itu untuk mengobati kanker, terutama kanker payudara, leukemia ya, leher rahim, sel kanker tanpa merusak sel-sel sekitarnya. Sebagai obat mah, masuk angin, mengecilkan rahim setelah melahirkan, ya, menguatkan syahwat ya, dan menambah nafsu makan ya. Ini bagus ya untuk pria ya, seperti itu. Kemudian setelah temu mangga, kita akan bicara dengan temu lawak ya. Mungkin istilah temu lawak atau kurkuma xanthorrhiza ya. Ini sifatnya adalah pahit, sejuk ya, termasuk meridian hati, limpa, paru-paru ya. Ini sangat bagus ya untuk lambung ya, usus untuk usus juga bagus ya, empedu ya. Kemudian untuk
untuk hati juga ya. Dan ini juga sangat bagus untuk melancarkan ASI ya. Untuk indikasi menurut TCM-nya yaitu antara lain adalah penyakit hati, empedu ya, sakit panas ya, sembelit, kejang, diare, pasir, kembung, tak nafsu makan, anemia, kemudian penyakit kulit ya. Ini juga bagus ya. Kemudian kandungan kimianya itu disebut ada kandungan yang namanya minyak asiri ya. Kemudian ada glukosid ya. Kemudian untuk efek farmakologinya ya, ini untuk penyakit hati, mencegah penyakit hati, antibakteri, anti jamur, anti inflamasi ya. Ini juga untuk pencahar atau untuk diuretik ya, peluru kencing. Nah, ini ketemulawak juga bisa berfungsi ya. Kemudian untuk atasi sembelit, sakit mah, sakit limpa, hepatitis, sistem pencernaan, ya, kantung empedu, kemudian untuk antibakteri juga ya, anti radang dan anti jamur ya. Ini juga bisa dijadikan sebagai obat jerawat ya. Karena ini juga untuk menurunkan kadar kolesterol juga ya. Kemudian untuk menghilangkan nyeri sendi ya. Jadi fungsi dari temulawak ini sangat bagus ya. Ini ada suara azan, bagaimana? Kita break dulu. Kita jeda dulu, Bu ya. Oke, buat sahabat inspirasi, itu dia beberapa materi yang disampaikan oleh Ibu Titi. Mudah-mudahan sahabat inspirasi bisa mendiskusi apabila ingin bertanya. Dan juga ya kita break dulu ya, break dulu ya. Dan nanti kita akan lanjut lagi dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Titi. Kita akan jeda dulu, tetap di Break Radio, media hiburan dan informasi. Aku memang tak seperti dia yang sempurna dan punya segalanya, tapi aku hanya punya cinta. Cintaku hanya untukmu saja. Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? 2 menit lagi azan dulu. Saya ucapkan selamat atas launching Udah. Breaker. Media hiburan dan informasi. Baik, kembali lagi sahabat inspirasi ya. Masih di acara konsultasi kesehatan bareng Ibu Titi. Dan saya ingin bacakan satu pesan sebelumnya. Ini ada yang tidak menyebutkan nama ya. Diharapkan untuk sahabat inspirasi, tolong nama jangan lupa gitu. Baik, sahabat inspirasi, pertanyaannya adalah, saya pernah dengar di salah satu stasiun radio iklan layanan masyarakat, katanya kalau kita batuk, bersin, itu detak jantung berhenti. Apa benar itu, Ibu? Terima kasih. Silakan, Ibu. Bu Titi. Halo, Bu Titi. Bu Titi. Oh iya, siap, sorry. Iya, mendengar nggak? Ya, ada, udah. Ya, baik. Ya, baik. Untuk pertanyaan, mungkin saya lanjutkan dulu materinya. Ini ada sedikit lagi tentang herbal ya, herbal untuk jantungnya. Nanti setelah itu baru saya akan jawab pertanyaan. Bagaimana? Gini ya, Ibu jawab aja dulu ini nanti sekaligus supaya bisa langsung ke materi yang Ibu mau lanjut tadi. Karena supaya gitu mereka bisa menerima jawabannya. Oh gitu. Oke, baik.
tadi pertanyaannya tentang ini ya, batuk yang jantung Iya. berdetak berhenti sendiri ya, seperti itu. Iya. Ya, ya sebenarnya tadi kan kita udah bicara tentang itu ya, denyut ya tadi ya, denyut nadi tadi kan udah bicara. Itu kan ketika jantung itu berdenyut itu kan ada aliran darah yang memompa ke dalam tubuh kita, ya. Jadi kalaupun batuk seperti itu yang terhenti sesaat ya, kalau menurut saya itu tidak betul ya. Kenapa? Kalau misalnya kita batuk istilahnya berkali-kali sampai lama, itu kalau kita nggak bernapas bisa ini dong, bisa meninggal dong, seperti itu. Jadi itu anggapan yang salah ya. Jadi tetap jantung itu tetap berdenyut ya. Ya, itu ya seperti itu jawabannya. Ya. Oke, baik. Mungkin saya lanjutkan ya. Iya, sedikit lagi tentang herbalnya dulu ya. Nanti baru kita ke sesi pertanyaan. Ya, oke. Tadi kita sudah bicara tentang temulawak ya. Sekarang saya nyambung ada lagi namanya sambung nyawa ya. Kalau bahasa Jawanya itu sambung nyowo ya. Atau istilah Latinnya ada ya Ginura procumbens ya. Ginura procumbens adalah sambung nyawa dalam bahasa Indonesianya itu kandungan kimianya itu ada saponinnya, ada taninnya ya, kemudian ada alkaloid ya. Untuk efek farmakologi dari sambung nyawa adalah antipiretik ya. Antipiretik itu untuk ini ya, untuk peluru kencing ya, atau maaf urin ya. Kemudian penurun demam ya, penurun demam dan panas, anti kanker ya, anti radang. Kemudian untuk ginjal juga bisa, untuk liver, kolesterol, hipertensi, dan diabetes mellitus ya. Untuk khasiatnya adalah ya itu untuk mengatasi hipertensi, radang tenggorokan ya, kemudian sinusitis, kanker dan tumor ya. Bisa juga untuk wasir, ambien, kolesterol tinggi, mah, terkena bisa ulat dan semut hitam ya. Kalau untuk obat luarnya itu kita dihaluskan daunnya, kemudian digosokkan di bagian kulit yang gatal ya. Itu untuk ketika kita tersengat ulat atau semut hitam ya. Untuk efek samping dari sambung nyawa adalah bila dikonsumsi terlalu banyak bisa membuat diabetes dan hipertensi yang ngedrop ya. Jadi kita harus hati-hati ya penggunaan sambung nyawa. Kemudian yang berikutnya adalah jati Belanda ya. Jati Belanda itu kandungan kimianya itu ada asam damar, zat samak, daun, buah, biji, zat pahit, glikos, minyak lemak, ya, kemudian ada alkaloid, kemudian mengandung saponin juga ya, dan tanin. Nah, efek farmakologi dari jati Belanda salah satunya adalah menurunkan kolesterol, peluru lemak, mengatasi diare. Ya, kemudian khasiatnya adalah dia juga bisa sebagai diet ya, obat diet atau pelangsing ya. Kemudian untuk diare, sakit perut ya, kolera, penyembelit ya, untuk sembelit ya. Kemudian perut kembung, rasa sesak di lambung ya, itu bisa menggunakan daun jati Belanda. Efek samping dari jati Belanda adalah apabila dikonsumsi dalam jangka waktu panjang bisa menyebabkan iritasi lambung ya. Kemudian yang terakhir adalah bangle atau Singiber purpureum ya. Sisa dan rasa dari bangle adalah pahit, agak pedas, dan ini masuk meridian limpa dan lambung. Kandungan kimia dari bangle ya itu adalah minyak asiri, sineal, pinen, damar, kemudian patitanin ya. Efek farmakologi yaitu penurun panas, anti radang, ekspektoran ya untuk batuk ya, pembersih darah, pencahar, peluru lemak, dan peluru kentut ya, itu dari bangle. Ya, khasiatnya adalah untuk demam ya, masuk angin, sakit kepala ya, demam, sakit kuning, nyeri sendi ya, mengecilkan perut setelah melahirkan, mengurangi lemak, atasi lemah jantung dan gangguan saraf ya. Efek samping dari bangle adalah itu adalah adanya iritasi lambung bila penggunaannya terlalu banyak ya. Kemudian saya akan memberikan resep untuk menyehatkan jantung ya. Itu apa sih gitu ya.
Kita bisa pakai bahan-bahannya itu antara lain ada buah mahkota dewa ya, itu 1 buah. Kemudian kayu manis 1 jari, ya, temulawak 50 gram, kedelai 50 gram, ya. Cara membuatnya yaitu semua bahan dicuci bersih, kemudian dipotong-potong, rebus dengan air 5 gelas ya, yang menjadi 3 gelas ya ketika sudah matang. Kemudian angkat dan sering, lalu minum hangat-hangat ya. Kalau ingin manis tambahkan gula aren atau madu. Ya. Ini salah satu resep untuk jantung ya. Kemudian ada namanya wedang tumangse ya. Tumangse itu salah satunya ada temu mangga. Tuma itu kan temu mangga ya. Kemudian 30 gram temu mangga, 3 batang serai ya, air 1500 ml, gula aren dan garam secukupnya ya. Cara membuatnya salah satunya cuci bersih temu mangga dan serai, lalu potong-potong, rebus air 1500 ml, masukkan bahan herbal, kemudian tambahkan garam, biarkan hingga mendidih selama 5 menit, lalu saring dan campur dengan gula ya. Untuk pengobatan itu diminum 3 kali sehari ya, pagi, siang dan sore hari ya. Untuk pencegahan itu 1 kali sehari diminum sebelum tidur ya, seperti itu ya. Untuk jantung ya, ini sudah untuk herbalnya sudah cukup ya, sudah saya berikan resepnya ya, kemudian minumannya gitu, materinya ya. Silakan bisa untuk konsultasi, nanti saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita akan mengarah ke anatomi yang lain yaitu paru-paru ya. Kita berkonsultasi dulu atau kita jawab tentang penyakit jantung ya. Pak Arif silakan. Ya, mungkin buat sahabat inspirasi ya yang ingin bertanya mungkin bisa ke call centernya Breakers atau juga ke Instagram dan juga Facebooknya Breakers ya, bagi sahabat inspirasi yang ingin bertanya. Tapi kalau yang tidak ada, nanti kita akan coba lanjut lagi ke materi berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu dan juga kita bisa menanyakan sambil menyimak materi yang akan diberikan oleh Ibu Titi. Ya, tidak ada pertanyaan Mas, dilanjut aja. Oke. Dilanjut kita lanjut lagi ya. Oke. Ya, untuk materi kedua adalah kita akan membahas tentang paru-paru ya. Karena paru-paru adalah pusat dari sistem pernapasan manusia ya. Saat Anda menarik napas, organ ini menarik oksigen untuk diedarkan ke setiap sel tubuh ya. Ketika kita membuang napas, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan produk limbah dari dalam tubuh. Ya, jadi organ ini terdiri dari 2 pasang yang masing-masing bagiannya punya ciri yang berbeda. Ya, paru-paru kiri orang dewasa memiliki berat sekitar 325 sampai 550 gram. Sementara itu paru-paru kanan punya bobot sekitar 375 sampai 600 gram. Ya, lebih besar ya dari paru-paru sebelah kiri ya. Kemudian apa itu fungsi dari paru-paru ya? Fungsi dari paru-paru adalah mengatur sistem pernapasan ya. Kemudian membantu tubuh dalam menjaga keseimbangan kadar asam ya, dengan mengeluarkan karbon dioksida. Apabila paru-paru mendeteksi peningkatan keasaman tubuh, organ ini akan meningkatkan laju ventilasi guna mengeluarkan lebih banyak gas yang tidak diperlukan ya, seperti itu. Kemudian melindungi jantung Anda ya, bertindak sebagai peredam kejut bagi jantung ketika tubuh terkena benturan ya. Ketika kita terbentur itu bukan langsung jantung tapi paru-paru yang melindungi ya, peredam kejutnya itu adalah paru-paru. Kemudian melindungi organ lain dari infeksi. Ya, hal ini berkat membran tertentu di paru-paru yang mengeluarkan imunoglobin, ya, hemoglobin A. Kemudian memproduksi lendir yang menjebak partikel debu dan bakteri. Ya,
Kemudian memvariasikan berupa banyak darah yang dikandungnya setiap saat. Fungsi ini dapat berguna misalnya saat berolahraga. Ya, jadi memvariasikan berapa banyak darah yang dikandungnya ya setiap saat. Kemudian selain itu untuk membantu manusia dalam memproduksi suara ya. Tanpa aliran udara yang cukup, manusia akan kehilangan suaranya. Ya, ini sangat penting ya buat kita sebagai penyiar ya. Harus perhatikan tentang paru-paru karena ketika kita kehilangan suara, artinya kita ada masalah di bagian paru-paru kita. Ya. Kemudian saya akan terangkan tentang anatomi paru-paru ya. Kalau kita berbicara tentang anatomi paru-paru, itu ada salah satu yang namanya pleura ya. Pleura adalah membran atau selaput tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru ya. Lapisan ini mengeluarkan cairan ya, yang disebut dengan cairan serous ya. Fungsinya untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas ya, karena ketika kita bernapas itu akan mengembang ya. Kemudian pleura itu terbagi atas dua lapisan, yaitu pleura dalam ya, yang yaitu lapisan di sebelah paru-paru, kemudian pleura luar, yaitu lapisan yang melapisi dinding dada ya. Sementara itu area yang terdapat di antara dua lapisan tersebut bernama rongga pleura. Nah, seperti itu. Kemudian bronkus atau bronsi ya. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan ya, atau trakea sebelum paru. Bronkus merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus ya, alveolus ya. Selain sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, bronkus berfungsi mencegah infeksi ya. Hal ini dikarenakan bronkus dilapisi oleh berbagai jenis sel, termasuk sel yang berambut ya dan berlendir. Sel-sel inilah yang nantinya menjebak bakteri pembawa penyakit untuk tidak masuk ke dalam paru-paru, yaitu melalui bronkus atau batang tenggorokan ya. Kemudian ada juga namanya bronchiolus ya, atau bronchiolis ya bahasa ininya ya, bahasa latinnya. Setiap bronkus utama membelah atau bercabang menjadi bronkus yang lebih kecil ya. Bronkus yang lebih kecil ini akhirnya membelah menjadi tabung yang lebih kecil lagi yang disebut bronchiolus ya. Bronchiolus adalah cabang terkecil dari bronkus yang tidak memiliki kelenjar atau tulang rawan ya. Bronchiolus ini berfungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli ya. Selain itu, bronchiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung, ya, pernapasan berlangsung. Kemudian ada juga namanya alveoli, ya, alveoli. Ya. Alveoli merupakan kelompok terkecil yang disebut kantong alveolus, ya, ujung bronchiolus. Setiap alveoli adalah rongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Ya. Paru-paru menghasilkan campuran lemak dan protein yang disebut dengan surfaktur, ya, surfaktur paru-paru. Campuran lemak dan protein ini melapisi permukaan alveoli dan membuatnya lebih mudah untuk mengembang dan mengempis pada saat tarikan napas. Ya. Kemudian alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, karena alveoli menyerap oksigen
oksigen dari udara yang dibawa oleh bronchiolus dan mengalirkan Halo Bu. aliran eh, ke dalam darah. Maaf. Ya. Setelah itu, karbon dioksida yang merupakan produk Iya Bu, limbah Ibu bisa diulang Bu, materinya terputus. dan sel-sel tubuh mengalir dari darah ke alveoli untuk diembuskan keluar. Pertukaran gas ini terjadi melalui ya sistem pernapasan kita ya. Ya, saya lanjutkan lagi. Oke. Bu, bisa Ulang bisa materinya, diulang Bu, Bu. tadi suara Ibu terputus. Yang anatomi tadi? Iya. Iya Bu. Oh, oke. Suara Ibu Oh, putus-putus iya. Bu. Mungkin koneksi ya. Sebentar, saya buka ini dulu. Iya Bu. Ya, bentar. Ini soalnya di belakang. Ya, oke, saya agak maju sedikit ya. Mencari sinyal ya. Ya. Kemudian tadi yang anatomi ya, tadi anatomi paru biru itu terdiri dari, saya ulang lagi ya, dari awal, yaitu namanya ada sebentar, pleura ya, kemudian tadi udah dijelaskan pleura, bronkus ya, kedua, yang ketiga adalah bronchiolus ya, keempat adalah alveoli ya, dan yang kelima adalah maaf ya, hanya 4 saja ya. Kemudian saya bicara tentang cara kerja sistem pernapasan ya. Untuk sistem pernapasan sendiri, ketika kita menarik napas ya, Iya, kemudian terputus sahabat apa inspirasi ya. namanya? Bu, Ibu bisa diulang Bu. di pernafasan Bu, suara Ibu putus-putus. Di pernapasannya Bu bisa mengulangnya nggak? Oke, sahabat inspirasi, kita akan jeda dulu ya sambil menunggu jaringan Ibu Titi kembali normal. Tetap saja di Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Diafragma dan otot lewat hidung atau mulut. Halo, gimana sekarang? Ibu bisa ulang dari putus? Ini sudah. Oh iya. Ibu bisa ulang di pernapasan Bu. Oke. Ya, maaf karena saya harus pindah-pindah channel ini. Oke, saya jelaskan tentang yang tadi ya. Sebentar. Tadi tentang sistem pernapasan ya? Iya. Ya, sebentar. Ini saya malah jaringannya itu nih. Halo, bisa ini ya? Iya Bu. Iya. Oh ya, oke. Tadi tentang apa? Sistem pernapasan ya? Iya. Oke, sebentar. Cara kerja sistem pernapasan ya, itu adalah ya, ketika menarik napas ya, atau inspirasi atau inhalisasi, diafragma dan otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Kemudian ketika udara masuk lewat hidung atau mulut akan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut hidung lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan ya. Kemudian udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang
yang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus ya. Kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil yang bernama kapiler ya, seperti itu. Kemudian oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menampung sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Ya, udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronchiolus, ya, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Ya, itu adalah sistem pernafasannya. Ya. Kemudian apa itu penyakit dari paru-paru? Ya, salah satunya adalah ya ada 4 ya. Salah satunya ada pneumina ya. Pneumonia adalah paru-paru basah ya. Karena kita kan kadang itu kenapa paru-paru basah ya? Itu adalah infeksi yang menyebabkan kantong udara ya yang ada di dalam paru-paru meradang dan membengkak ya. Pada kondisi ini, paru-paru bisa dipenuhi oleh cairan atau nanah ya. Penyebab peradangan akibat pneumonia ini adalah infeksi bakteri, virus, atau jamur ya. Penularannya dapat terjadi melalui udara yang terkontaminasi ya, kuman dari pengidap yang bersin atau batuk ya. Jadi ketika kita melihat ada orang batuk ya, kita harus hati-hati karena itu dari penularan terjadi dari kuman ya, yang akibat dari pengidap yang sedang bersin atau batuk ya. Kemudian ada lagi yang namanya TBC atau tuberkulosis ya. Tuberkulosis muncul ketika bakteri Mycobacterium tuberculosis atau TBC ini penyakit ini bisa menular melalui udara saat orang yang terinfeksi bersin atau batuk dan orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Ketika dia menghirup udara yang sudah terkontaminasi bakteri TBC, itu akan cepat sekali tertular ya. Jadi karena ini penularannya melalui udara ya. Kemudian ada lagi bronkitis ya. Bronkitis adalah penyakit peradangan yang terjadi pada bronkus ya, yaitu percabangan saluran udara yang menuju ke paru-paru ya. Salah satu penyebab yang paling sering dari penyakit ini adalah infeksi virus ya yang ditularkan dari pengidap melalui percikan dahak yang dikeluarkan oleh pengidapnya. Ya, ini hati-hati juga ya. Kemudian yang keempat adalah penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK ya. Sering disebut dengan PPOK ya. PPOK adalah peradangan paru kronis yang memicu terjadinya gangguan aliran udara ya. Baik menuju ataupun dari paru-paru secara umum. PPOK ini ada 2 yaitu bronkitis kronis dan emfisema ya. Pada pasien bronkitis kronis, peradangan terjadi pada dinding bronkus. Sedangkan pada emfisema, peradangan atau kerusakan terjadi pada alveoli ya, atau kantung kecil pada paru-paru. Ya, faktor utama yang dapat menyebabkan PPOK adalah paparan asap rokok ya dalam jangka panjang ya. Ya, kemudian faktor risiko lainnya adalah paparan debu ya, asap bahan bakar dan uap bahan kimia. Nah, itu hati-hati ya untuk PPOK. Kemudian yang kita kenal adalah penyakit asma ya. Asma adalah penyakit kronis yang ditandai dengan gejala sesak napas akibat peradangan dan penyempitan saluran pernapasan. Ya, pengidap asma umumnya memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Itulah sebabnya ketika terpapar alergen atau pemicu saluran pernapasan akan meradang dan membengkak dan menyempit. Ya.
Itu yang terjadi dalam keseharian kita ya. Kemudian ada juga yang namanya kanker paru-paru ya. Kanker paru-paru adalah salah satu jenis kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia, terutama untuk laki-laki ya, kaum laki-laki ya. Kita harus hati-hati ya. Dan yang sedang mendunia saat ini ya, di saat pandemi ini namanya COVID-19 ya. Karena COVID-19 ini salah satu adalah jenis penyakit paru-paru ya. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ya. Penyakit ini menyerang fungsi paru-paru dengan membuat penderitanya batuk, sesak napas, dan demam. Ya. Pada beberapa orang, gejala lain seperti gatal-gatal, nyeri otot, mual, sakit tenggorokan, hingga diare juga bisa muncul. Ya. Tidak semua orang yang terkena COVID akan merasakan gejalanya. Namun, mereka masih bisa menularkan virus ini ke orang lain yang berada di dekatnya, ya, lewat paparan droplet atau air liur saat bicara, kemudian ketika batuk dan bersin. Ya. Makanya kita harus hati-hati ya. Kemudian apa sih gejala paru-paru, sakit paru-paru itu? Ya, gejala dari sakit paru-paru ya antara lain satu, batuk yang tak kunjung sembuh, ya, batuk kering atau batuk disertai dahak berwarna kuning, coklat, hijau, dan merah. Ya. Kemudian adanya sesak napas, ya, itu juga salah satu gejala sakit paru-paru. Kemudian mengi, ya, mengi itu adalah suara bising yang keluar saat tubuh kesulitan mengambil napas. Ya. Yang keempat adalah batuk darah. Ya. Yang kelima, nyeri dada bertambah sakit saat batuk. Ya. Keenam adalah kuku atau bibir jadi pucat. Yang ketujuh, demam menggigil dan sering berkeringat. Ya. Kemudian berat badan turun tanpa sebab jelas. Kemudian produksi dahak yang berlebihan dan adanya sering kelelahan. Ya, itu salah satu gejala dari sakit paru-paru ya. Kemudian apa sih ya pencegahan dari sakit paru-paru itu ya? Ada 7 yang harus kita cermati, yaitu berhenti merokok ya, karena kalau kita bicara tentang rokok itu sangat berhubungan dengan organ paru-paru ya. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir untuk menghindari infeksi virus dan bakteri. Ya, kemudian ketiga adalah menghindari polusi udara. Keempat, rutin berolahraga, ya. Kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Keenam, menggunakan masker. Ketujuh adalah vaksinasi, ya, karena vaksin dapat mencegah beberapa infeksi, terutama yang dapat membahayakan paru-paru. Nah, ini salah satu dari ya penyakit paru-paru ya. Untuk meredakan gejala radang paru-paru ya, salah satunya kita harus ya, satu, menghirup udara hangat dan lembab. Ya, ini yang meredakan ya. Kemudian menggunakan kipas angin genggam ya. Ketiga adalah menghindari polusi udara, terutama asap rokok ya. Kemudian menjaga tubuh tetap terhidrasi. Yang kelima adalah mengompres dahi dengan air hangat ya ketika terjadi radang paru-paru ya. Itu salah satu tindakan ya yang harus kita lakukan ya. Kemudian apa sih yang mengakibatkan terjadinya penyakit paru-paru? Makanan apa sih yang ini ya, maksudnya makanan untuk permasalahan paru-paru itu apa ya? Salah satunya konsumsi ikan salmon ya, karena ikan salmon itu kaya akan asam lemak omega 3 yang baik untuk memperbaiki masalah asma. Kemudian makanan yang mengandung asam folat ya, seperti brokoli, bayam, asparagus, buah sitrus, jeruk bali, ya, lentil adalah makanan kaya folat ya. Kemudian beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa folat efektif dalam menghilangkan zat karsinogenik ya, dapat membantu menghindari kanker paru-paru. Ya, kemudian ada juga buah namanya raspberry ya, karena mengandung antioksidan tinggi seperti lutein ya. Kemudian flavonoid dan karotenoid ya. Zat ini akan menghancurkan radikal bebas dan membantu menghilangkan risiko kanker paru-paru dan sekaligus mencegah
infeksi paru-paru akibat serangan virus dan bakteri. Kemudian kita harus juga mengonsumsi makanan kaya vitamin C, ya, seperti apel, ya, jeruk sangat baik untuk menjaga paru-paru, ya. Jadi biar lebih sehat paru-parunya. Ini makanan ini sangat cepat menghilangkan racun karena memiliki antioksidan yang kuat, ya. Kemudian apa sih herbal yang untuk sehatkan paru-paru dan usus besar, ya? Seperti yang saya tadi bilang, ya, bahwa salah satunya itu adalah bawang putih, ya. Nomor 1 nih bawang putih, ya, karena bawang putih itu kan mengandung antibiotik, ya, atau namanya Allium sativum, ya. Kemudian ada pegagan, ya, kemudian sambiloto, meniran, daun sisak, ya, temulawak, temu mangga, temu putih, jahe, peppermint, ya. Saya akan bahas satu-satu, ya, tentang herbal tersebut. Apa itu fungsi dari bawang putih, ya, atau Allium sativum, ya? Kalau kita bicara tentang sifat dan rasa dari bawang putih, itu bersifat panas, ya, hangat dan pedas, ya. Kemudian kandungan kimianya itu mengandung mangan, vitamin B6, vitamin C, zat besi, selenium, fosfor, vitamin B1 dan kalsium, ya. Untuk efek farmakologisnya itu ada zat namanya alicin, ya. Alicin dalam bentuk aktifnya berperan sebagai antibiotik, ya, serta antidiabetik di dalam tubuh manusia, ya. Khasiatnya apa? Salah satunya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan tekanan darah, kolesterol, cegah flu, batuk, ya, mencegah Alzheimer dan demensia, ya. Demensia itu adalah penyakit lupa, ya, atau apa namanya, ya, suka lupa, pikun, ya. Kemudian mengurangi kelelahan, melindungi dari toksisitas logam berat, meningkatkan kesehatan tulang, ya. Ini ternyata bawang putih nggak bisa untuk tulang, ya. Kemudian ada pegagan, ya, atau dalam bahasa Latinnya adalah Centella asiatica, ya. Sifat dan rasa dari pegagan adalah rasanya manis, ya, bersifat mendinginkan, memiliki fungsi membersihkan darah, melancarkan peredaran darah, peluru kencing, ya, atau diuretika, penurun panas, ya, antipiretika, menghentikan peredaran darah, ya, kemudian meningkatkan saraf memori, ya, untuk otak, ya, bagus. Kemudian antibakteri, tonik, antispasma, antiinflamasi, hipotensif, insektisida, anti alergi. Ya, kalau kita lihat dari fungsi dari pegagan ini sangat bagus sekali, ya, karena mengandung, ya, alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, steroid, dan triterpenoid, ya. 3 golongan bioaktif yaitu triterpenoid, steroid, dan saponin termasuk antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia, ya. Kemudian farmakologi dari pegagan adalah antibakteri, tonik, ya, tonik itu untuk penguat, ya, antispasma, antiinflamasi, ya, inflamasi itu artinya itu peradangan, ya, hipotensif, insektisida, dan anti alergi, ya. Adapun khasiat dari pegagan yaitu memiliki fungsi membersihkan darah, lancarkan peredaran darah, kemudian dia sebagai peluru kencing atau diuretika, ya, penurun panas, antipiretika, menghentikan pendarahan, ya, dan meningkatkan saraf memori, ya. Kemudian kalau efek sampingnya, ya, ketika kita mengonsumsi terlalu banyak bisa mengakibatkan sakit kepala, mual, muntah, dan alergi, ya. Ini efek samping dari pegagan. Kemudian ada lagi yang namanya peppermint, ya. Kalau di ini namanya mentol, ya, Menthaperita, piperita, ya. Sifat dan rasa dari peppermint ini adalah hangat dan manis, ya, dan masuk meridian paru-paru dan lambung, ya. Kandungan dari peppermint ini mengandung vitamin C, vitamin A, fosfor, zat besi, dan kalsium, ya. Efek farmakologi dari peppermint ini ada analgesik, anestesia, dekongestan, astringen, ya, antibakteri,
antimikroba, antispasmodik, antiinflamasi. Ya, khasiatnya adalah meredakan gejala pencernaan seperti gas, kembung, dan gangguan pencernaan, menenangkan perut yang sakit dan meredakan nyeri yang ada. Ya, kemudian efek samping dari peppermint ini adalah mah, alergi, kemerahan, sakit kepala, luka mulut, dan alergi bila dikonsumsi berlebihan. Ya. Kemudian ada daun sisak ya, atau yang disebut dengan Annona muricata. Nah, daun sisak ini mempunyai sifat dan rasa mendinginkan dan asam. Ya. Kandungan dalam daun sisak ya adalah salah satunya mengandung vitamin A, B, dan C. Ya. Kemudian ada vitamin B9 mengandung folat ya, mineral kalsium ya, tembaga, zat besi, magnesium, fruktosa, dan protein. Ya. Untuk senyawa fitokimianya itu mengandung steroid, alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, dan glikosid ya. Efek farmakologi dari daun sisak adalah bermanfaat menghambat sel kanker dengan menginduksi apoptosis ya, anti diare, analgesik, anti disentri, anti asma, antielmitik, pembuluh darah ya, untuk pembuluh darah, menstimulasi pencernaan, mengurangi depresi ya. Kemudian khasiat dari daun sisak salah satunya adalah mengobati kanker, mengobati kolesterol, kandungan antioksidan yang tinggi yang dimiliki oleh daun sisak mampu mencegah dan menurunkan kadar kolesterol ya, mengobati sariawan, mengobati asam urat, mengobati jerawat, dan mengobati darah tinggi ya. Adapun efek samping dari daun sisak ini adalah menurunkan tekanan darah, infeksi, penyakit Parkinson, mempengaruhi sistem kardiovaskular, gangguan uterus, masalah neurologis ya, mual dan muntah, dan bisa membentuk kristal di ginjal ya, seperti itu. Nah, saya akan memberikan resep ya untuk sakit paru-paru ya. Nah, kita bisa meresepkan dengan mengambil bahan-bahannya, salah satunya adalah 7 lembar daun sisak, 3 jari kunyit ya, kemudian 3 batang serai, kemudian 5 gelas air, dan madu secukupnya ya. Cara membuatnya, rebus air hingga mendidih, lalu masukkan irisan kunyit dan potongan daun sisak dan serai yang sudah dicuci satu persatu, kemudian dikecilkan api kompornya ya, kemudian biarkan selama 10 hingga 20 menit ya. Setelah air mendidih, matikan kompor dan tuangkan air rebusan ke dalam teko atau gelas ya. Kemudian biarkan air rebusan dingin, setelah itu minum sehari 3 kali ya. Ya, jadi untuk daun sisak ini memiliki kandungan acetogenin yang mampu menghambat perkembangan virus penyebab penyakit paru-paru. Jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif pengobatan herbal yang bisa dikonsumsi oleh orang yang dengan gangguan kesehatan paru-paru ya, seperti ini ya. Jadi kesimpulan dari materi saya adalah jantung mengedarkan darah yang berisi oksigen yang berasal dari paru-paru ke seluruh tubuh. Selain berisi oksigen, darah juga berisi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Herbal untuk jantung sehatkan usus kecil. Herbal untuk paru-paru sehatkan usus besar. Ya. Itu saja kesimpulan dari saya. Ya. Nanti saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Oke. Mungkin tadi sempat mencoba ada beberapa mungkin yang ingin saya tanyakan ya. Tadi Pak Ibu sebutkan mengenai bagi pokok atau juga ataupun bagi tidak merokok ini, apabila dia duduk di samping orang yang perokok, otomatis asapnya akan kecium juga, ya kan? Terus kedua, bagaimana dengan orang yang mandi di atas pukul 20 atau yang di bawah 20 malam ini, bagaimana? Apakah ini akan terkena dampaknya juga atau bagaimana, Bu? Baik, tadi pertanyaan pertama tadi tentang dampak dari asap rokok ya. Iya, yang tidak ya, merokok. Seperti bagi yang tidak namanya merokok dan juga ya.
Betul ya, itu namanya perokok pasif dan aktif ya. Yang namanya perokok pasif adalah yang merasakan asap rokok ya. Sedangkan perokok aktif adalah perokok asli yang memang sedang menghirup sedang merokok gitu ya. Jadi itu juga sangat berpengaruh kepada namanya tadi ya. Tadi kan saya udah sebutkan ya di beberapa penyakit tadi bahwa salah satu dari paparan dari asap rokok di sekitar kita itu juga bisa menimbulkan salah satu dari penyakit paru-paru ya. Tadi sudah disebutkan ya. Coba saya pengen tahu apa aja ya tadi yang saya sebutkan tadi paru-parunya. Penyakit paru-paru tadi. Ada pneumonia ya. Kemudian apa lagi? TBC ya. Kemudian bronkitis ya. Kemudian ada lagi yang namanya penyakit PPOK ya. Ya, PPOK itu peradangan paru kronis ya. Itu karena memang tadi yang secara umum itu menghirup udara tanpa kita tahu yang tadi yang namanya perokok pasif itu. Ya, itu bisa terjadi PPOK. Ya, kemudian ada lagi asma. Ya, seperti itu. Jadi itu yang harus kita cermati ya kalau kita misalnya ada di sekitar kita itu, kita harus hati-hati gitu karena itu efek dari asap rokok dan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang ini ya. Tadi mandi malam ya. Ya, mandi malam ya. Nah, untuk mandi malam ya memang di kita itu memang sebaiknya kalau mandi malah harus jam 3 pagi gitu. Kalau malam hari di atas jam 8 ya itu sangat tidak bagus ya karena ketika kita melihat jam organ tubuh kita, masih ingat nggak kita dulu belajar jam organ tubuh kita ya? Nah itu kan ya jadi jam 8 malam itu tidak bagus ya. Sebaiknya kalau mau mandi ini sekalian mendingan kita mandinya ya jam 3, jam 4 pagi, itu malah sangat bagus ya, karena itu di saat itu jam kerja organ paru-paru juga bekerja. Jadi makanya dulu Rasulullah itu menganjurkan ketika kita mau sholat malam, harus kita mandi gitu ya, jam 3, jam 4, itu memang sesuai dengan jam kerja organ tubuh kita gitu loh. Jadi kalau jam 8 mandi malam, itu ada efek sampingnya, apa itu? Bisa rematik ya misalnya. Kalaupun kita mau mandi malam, sebaiknya ya memang kita hanya mandi dengan air panas gitu ya, seperti itu. Itu pun juga enggak semua kita guyur ya, kita hanya mana yang perlu, yang kotor yang kita perlu kita siram dengan air panas seperti itu. Tapi kalau kita mandi malam biasa dengan air biasa, itu nanti efeknya ke ini, ke namanya penyakit rematik gitu. Karena apa? Karena ketika terjadi ketika jantung itu sedang mengalir ya, terus kemudian kita banjur atau kita guyur dengan air dingin ya, itu aliran darah itu akan terjadi penyumbatan juga secara luar ya, karena itu kaget lah gitu ya ketika darah itu kan kalau mengalir itu kan panas ya, seperti itu ya. Jadi ketika disiram air ini ya akan terjadi penyumbatan gitu, sehingga suatu saat para orang dewasa atau mungkin orang tua ketika sudah masuk usia yang lumayan itu akan terjadi ya sakit di mana-mana gitu. Oh, saya kesentuh sedikit aja sakit gitu. Itu karena aliran darahnya kurang lancar seperti itu ya. Berarti mungkin samanya pernah lihat juga bagi para pekerja ataupun ini yang para pekerja dan juga atau yang melakukan perjalanan juga mungkin pernah lihat juga karena mandi pas mau pergi mandi dulu, ataupun bagi para yang pulang kerja itu tidak akan mandi malam. Nah, kedua bagi yang melakukan perjalanan ini kan apalagi saat menggunakan angkot, kita tahu banyak mungkin dari kalangan ibu-ibu juga pun laki-laki tidak merokok, tapi saat mereka menggunakan angkutan umum ini kan secara otomatis orang yang merokok ada di samping mereka. Bagaimana dengan kejadian seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh yang tidak merokok ini supaya tidak terkena imbas dari asap rokok tersebut? Ya, sebaiknya sih memang salah satunya menggunakan masker ya. Karena ketika kita bicara tentang paru-paru ya, paru-paru itu kan sangat rentan ya dengan paparan debu, paparan asap rokok ya. Kemudian juga droplet atau air liur ya. Ketika kita mengobrol tanpa sadar, orang itu ngomongnya keras ya. Ketika ngomong keras, keluar juga air liurnya ya. Tanpa kita sadar, wah, kita terpecik nih dari air liur itu gitu. Nah, kita mau marah gimana, orang dia sudah
terjadi ya seperti itu. Jadi antisipasinya ya kita harus selalu menggunakan ya sesuai dengan lagi pandemi. Memang Allah memberikan kita suatu ujian dan kita pengen gitu. Makanya penggunaan masker, mohon maaf ya kalau ada yang kayak salafi gitu ya, akan menggunakan ini ya untuk satunya itu ya seperti itu. Ya terkaitkan dengan nilai keagamaan seperti itu. Saya tanyain kan Ibu, itu kita makan tahun atau ada dicampur gimana itu Bu? Masalah putih tadi Bu. Untuk bawang putih itu kan bersifat panas ya. Ketika kita penyakit paru-paru itu pendinginan gitu. Ya, ketika kita sindrom dingin ya kita perlu dipanasi. Apa? Dengan herbal tadi yang namanya bawang putih. Jadi memang ini sudah berpraktek ya. Artinya saya saat itu saya batuk ya. Ketika saya batuk langsung ambil bawang putih, kulitnya saya buka ya. Gitu. Memang sih tapi qadarullah inilah setelah itu walaupun terjadi itu sangat kecil, tapi kita langsung minum air putih hangat itu alhamdulillah cepat juga gitu. Karena memang bawang putih adalah antibiotik yang sangat bagus gitu ya, sangat cepat gitu. Dan karena bersifat itu panas ya, panas. Jadi mendinginkan paru-paru gitu. Kalau paru-paru sedang dingin ya menghangatkan paru-paru gitu. Tapi kalau kita misalnya tidak kuat, kita juga atasnya seperti ini. Kita kan di rumah punya Magicom ya atau Magic Care ya. Nah, nanti kita bisa masukkan itu yang sudah di kulit itu dimasukkan ke dalam Magicom itu. Nanti kita tanak seperti nasi lah gitu ya. Nanti kita bisa langsung makan seperti itu juga bisa. Bawang putih kita masukkan ke madu ya. Kita masukkan ke madu selama mungkin 1 atau 2 minggu karena bawang putih madu itu ada fermentasi ya. Itu akan semakin ya. Setahun pun masih kok kalau misalnya kita udah usia setahun bawang putih udah setahun itu semakin lama fermentasinya untuk madu ya atau bawang putih itu semakin bagus ininya efek manfaatnya gitu seperti itu ya. Oke, itu dia materi yang disampaikan oleh Bu Titi ya, sahabat inspirasi sendiri, mudah-mudahan manfaat juga. Dan juga tips kesehatan yang disampaikan oleh Bu Titi jadi pelajaran buat kita juga. Pun bagi yang melakukan perjalanan atau di rumah, mudah-mudahan ini bisa berhubung juga udah berujung di penghujung acara. Kita minta dari Ibu Titi, mudah insya Allah di minggu depan Ibu Titi juga bisa hadir lagi. Silakan Bu. Yang posisi. Ya, oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari Radio Breakers dan semua inspirasi. Kita insya Allah untuk kami punya setiap minggu, hari Sabtu dan Minggu sesuai dengan anjuran dari salah satu di Radio Breakers. Nanti kita akan coba agendakan mengisi di ruang kesehatan mulai dari pukul 11 ya, sampai jam 1 maksimal ya itu. Nah, kalaupun misalnya tidak ada ruang tanya jawab, mungkin saya akan memberikan audio artinya seperti rekaman tentang misalnya penyakit seperti itu ya, nanti menyimak dan mudah-mudahan di ruang kesehatan ini akan selalu hadir setiap minggu ya. Maaf bila saya berbicara atau memberikan ada kata-kata paling berkenan di hati para radio breakers ya, semua maaf, tapi tujuan ingin berbagi ya informasi terutama tentang sebut ya. Dan bagi sahabat breaker yang ingin menggali dan belajar lebih dalam tentang ilmu kesehatan ya, mari kita bergabung di dalam suatu wadah namanya LKP LPQ Bina Husada ya. LKP LPQ Bina Husada adalah salah satu lembaga pendidikan ya ilmu kesehatan holistik ya yang belajar tentang kesehatan terutama yang berhubungan dengan kesehatan timur ya. Di sana nanti kita akan belajar apa itu namanya anatomi, apa itu namanya hipnoterapi ya. Kemudian ya ini sedikit saya ini ya, mungkin boleh sedikit saya minta waktu ya. Jadi nanti bulan November ini ya, insya Allah kami ada program namanya program diplomasa ya online holistik ya, di mana tersebut ya kami berikan materi salah satunya hipnoterapi atau EFT ya, Emotional Freedom Technique ya. Kemudian yang kedua adalah spinal manipulation technique ya, atau yang disebut manual terapi ya. Di sana kita akan belajar ya bagaimana belajar tentang figure point ya, figure point myofascial ya, tentang stroke ya.
Kemudian yang ketiga adalah anatomi ya, anatomi fisiologi yang disampaikan oleh seorang dokter. Keempat adalah tentang nutrisi ya, nutrisi dan gizi yang juga akan disampaikan oleh Dr. Enda. Kemudian yang kelima adalah belajar tentang ilmu farmakologi atau tentang herbal Indonesia yang akan disampaikan oleh Dr. Kitako ya. Kemudian yang terakhir adalah kita akan belajar tentang akupresur ya, akupresur dan pijat anak dan anak berkebutuhan khusus ya. Di mana kami setiap seminggu 2 kali ya, kita akan mengadakan perkuliahan secara online di malam hari pukul 19.30 sampai pukul 21.30 ya, akan dipandu oleh dosen-dosen yang berkompeten. Dan bila para mahasiswa tidak hadir ya, nanti akan kami berikan rekaman dan materi melalui PDF yang kami himpun dalam suatu Telegram ya. Jadi bagi para sahabat Radio Breakers, bila tertarik ya, boleh bergabung dengan kami dengan LKPL Piki ya, bisa menghubungi Radio Breakers ya. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara mengatasi atau ketika kita ada pasien ya, kita mengatasi pasien ya, artinya menghadapi ketika pasien pada pasien, karena ketika pasien datang kita harus tahu tentang diagnosa dan sebagainya, seperti itu ya. Mungkin hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya selaku juga sekretaris umum dari LKPL Piki Bina Husada, sekaligus di sini di Radio Breakers juga saya sebagai pemateri untuk ruang konsultasi kesehatan ya, meminta maaf dan atas segala kekurangan, dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada